Hai teman-teman, salam kenal. Gue Mutia Zahra Feryani. Di video-video gue bakal banyak ngebahas tentang berbagai karya sebagai bentuk apresiasi gue dalam menikmati buku, film, musik, serial, dan masih banyak lagi. So enjoy! Oke, akhirnya bikin video lagi setelah cuti hampir setahun karena gue melahirkan ya. Jadi belum sempat bikin lagi. Sebenarnya lebih tepatnya belum sempat baca buku lagi. Tapi beberapa bulan ke belakang setelah udah mulai bisa ngontrol waktu dengan 2 anak dan pekerjaan yang lumayan padat, akhirnya gue bisa menyisipkan jadwal gue untuk baca buku lagi. Dan buku pertama yang bakal gue ulas setelah hampir 10 bulan, hampir setahun nih kali ya, gue vakum untuk ngomongin buku. Hari ini gue mau ngebahas tentang buku 4,000 Weeks Time Management for Mortals by Oliver Burkeman. Nah, sebenarnya Burkeman tuh udah cukup sering didengar sama banyak pembaca buku. Dia tuh penulis fitur pemenang penghargaan untuk The Guardian, dimana dia nulis kolom mingguan yang dia sendiri mengutip kalau kolom-kolom gua kalau dibaca sama orang itu bisa mengubah hidup lu. Wah gila, keren ya. Dia juga nulis buku judulnya The Antidote, Happiness for People Who Can't Stand Positive Thinking. Gue belum baca bukunya sih, cuman ini salah satu buku yang cukup favorit juga, banyak juga diulas di Goodreads. Jadi si Burkeman ini adalah mantan kolumnis psikologi untuk The Guardian. Dia ngelihat gimana upaya kebanyakan orang itu untuk meningkatkan kehidupan mereka. Biasanya orang-orang itu menggunakan waktu secara efisien, tapi justru membuat segalanya jadi lebih sulit, menurut dia ya. Jadi masa hidup 4.000 minggu menurut Burkeman itu bukan waktu yang cukup buat nyelesain semuanya. Kalau misalnya orang bisa nerima kenyataan bahwa manajemen waktu yang kita ketahui sebenarnya gagal total, maka sebenarnya dia dapat nikmatin apa yang dicapai dalam waktu yang dia miliki. Nah ini gue waktu baca ini sebenarnya ngomongin apa sih si Burkeman nih, makanya kita coba ngomongin ini pelan-pelan karena gue juga pas baca sebenarnya secara bahasa nggak sulit dicerna, tapi ada beberapa hal yang mungkin beda sama kebiasaan gue, jadinya gue harus kayak mikir ulang tentang apa sih yang sebenarnya gagasan yang pengen disampaikan sama Burkeman. Burkeman itu bilang kalau dia tuh sedih mengilustrasikan hal ini dan ngejelasin upayanya sendiri untuk ngebaca email secara efisien. Jadi biasanya kalau kita kerja ya, itu sering banget dapat email banyak kan gitu. Nah menurut dia baca email aja tuh bisa ngabisin waktu yang banyak. Akhirnya dia mempertanyakan kenapa dia sangat khawatir tentang efisiensi. Yang berarti sebenarnya orang tuh banyak gak efektif terhadap waktu yang mereka punya sendiri. Termasuk salah satu aktivitasnya adalah baca email. Karena menurut dia ngelakuinnya karena untuk membantu mempertahankan perasaan dia sendiri atas kendali yang dia punya. Jadi menurut dia kayak ya udah yang lo lakuin tuh udah pasti bener aja karena lo melakukan itu sehari-hari sehingga nggak ada improvement. Jadi karena menurut lo itu benar, karena menurut lo itu udah kebiasaan, akhirnya kebiasaan itu lo anggap benar. Sehingga kadang lo lupa untuk mengkritisi apa sih yang pengen lo improve dalam hidup lo. Jangan-jangan kebiasaan itu sebenarnya nggak terlalu efisien gitu, sebenarnya nggak terlalu baik untuk lo apply dalam jangka waktu yang panjang. Akhirnya renungan si Burkeman ini sebenarnya ringan, tapi menunjukkan jalan menuju kehidupan yang nggak terlalu bikin stres menurut dia. Jadi perenungannya tuh hadir di setiap saat sebagai cara untuk ngendalin waktu. Jadi dia mencoba untuk hadir, ini kayaknya hampir mirip ya, similar dengan The Power of Now, buku yang pernah gue bahas sebelumnya juga. Itu tuh kayak ngomongin tentang gimana caranya lu presence gitu, hadir di waktu itu. Dan Burkeman di sini juga intinya ngasih tahu tentang dia nyaranin untuk ngerangkul dan menetapkan batasan dan memprioritaskan aktivitas seseorang yang paling berharga dan bisa menerima kebenaran tentang waktu kita tuh terbatas dengan membatasi juga kewajiban-kewajiban orang lain. Kadang-kadang dalam kerjaan ya, ini gue rasain sih, karena gue ngerasa kayaknya 1 jam tuh cukup untuk melakukan 3 aktivitas sekaligus menurut gue.
Tapi apakah itu efektif untuk orang lain ketika gua kerja sama orang itu belum tentu. Makanya analisis Berkman yang bijaksana dan meyakinkan dalam hal ini adalah kalau misalnya memang lo kewalahan terhadap satu waktu tertentu dan itu akhirnya bikin lo mempunyai tuntutan hidup yang bikin lo stres, itu sebenarnya nggak realistis dan nggak efisien. Karena kalau misalnya lo punya waktu 1 jam gitu ya untuk mengerjakan 2 aktivitas sekaligus, kemudian lo ngerasa kerjaan lo selesai, tapi abis itu lo capek banget dan capek lo malah bikin lo harus istirahat 2 bulan. Dari 2 jam jadi 2 bulan. Jangan-jangan sebenarnya 2 jam itu akhirnya berimpact pada 2 bulan kemudian. Dibanding misalnya mungkin lo bisa lebih nge-stretch atau lebih slow gitu ya. 2 jam itu lo stretch jadi 4 jam, tapi waktu istirahat tuh sebenarnya cukup sehari misalnya atau 2 hari gitu. Sehingga waktunya sebenarnya lebih efisien itu. Makanya kalau di sini si Berkman juga ngomongin tentang 4.000 minggu. Kenapa 4.000 minggu ya? Dia tuh kayak ngasih kisaran kalau misalnya hidup kita tuh sekitar 80 tahun, itu kira-kira berapa minggu yang bakal kita dapetin, yang ya kurang lebih menurut dia 4.000 minggu, dan menurut dia itu nggak masuk akal dan sebenarnya mengerikan dan sangat singkat kalau misalnya kita nggak bisa efisien mengatur 4.000 minggu dalam hidup kita. Tapi ini wallahualam juga ya, orang ada yang nyampe umur 80, berarti kalau misalnya rata-rata umur umat Rasul gitu kan, itu kan 60-an, 63 sampai 70 ya, berarti nggak sampai 4.000 minggu. Nah kalau misalnya ada orang yang berhasil mencapai 80 tahun, tapi terlepas ya dari berapa tahun kita punya waktu di bumi ini, sebenarnya kita semua tuh punya masalah, yaitu dengan waktu. Sebenarnya hubungan kita dengan waktu, baik secara langsung maupun nggak langsung. Kayaknya di The Power of Now gue juga pernah ngomongin ini waktu gue baca, bahwa waktu itu memang relatif gitu. Ada yang bilang 1 jam tuh cepet, ada yang bilang lama, ada yang bilang biasa-biasa aja gitu ya. Dan akhirnya ya umur berapapun 10, 20, 30 atau sampai 80 tahun itu akhirnya emang relatif banget untuk dimilikin sama orang dan dimaknai orang apakah umur itu termasuk panjang atau enggak gitu. Dan sebenarnya hal itu juga terkait dengan manajemen waktu yang harus diperhatikan di tiap orang, dan tiap orang juga sebenarnya untuk akhirnya bisa manage waktu dan presence gitu ya, untuk bisa ngenalin waktu tuh sebenarnya juga beda-beda. Tapi Berkman di sini meng-highlight bahwa hal terpenting dalam hidup adalah manajemen waktu itu sendiri. Nah, tapi sebagian besar literatur menurut Berkman ya, kebanyakan manajemen waktu tuh ngomongin tentang tugas. Jadi hal-hal yang mendesak kita untuk nyari tahu gimana caranya kita ngatur jadwal atau metode produktivitas yang perfect untuk ngerjain sebanyak mungkin hal dalam daftar tugas yang bisa kita kerjain. Ini gue banget, karena gue biasanya tiap hari, tiap minggu gitu, tiap bulan juga biasanya gue punya checklist untuk hal-hal yang kayak target-target kehidupan yang atau aktivitas kehidupan yang perlu gue lakuin gitu. Dan ketika metode itu berhasil, kita tuh seringkali nggak tahu gimana, itu masih ngebuat kita stres dan kewalahan. Jadi kayak kita udah punya 10 checklist nih, tapi kayak 10-10-nya udah kita kerjain, kok tetap kayak kerjaan gue tuh udah efektif belum ya? Yang kayak gitu-gitu. Yang akhirnya ini bikin jadi masalah, bahwa menurut Berkman, masalah mendasarnya adalah bahwa nggak ada satupun buku manajemen waktu yang biasa kita temuin dan ngomongin juga tentang bahwa kita punya limit tentang kematian. Hal-hal yang sifatnya buku-buku time management tuh semuanya hal-hal yang sifatnya produktivitas gitu. Dan kebanyakan menurut dia mengabaikan hal-hal atau faktor-faktor lain yang emang kadang ya nggak bisa produktif, nggak bisa selalu produktif gitu. Harus ada komponen-komponen waktu yang kita tahu bahwa ada banyak hal yang nggak bisa kita kontrol, intinya gitu. 4,000 Weeks itu adalah pemikiran Berkman untuk mengatasi kekurangan itu sebenarnya. Jadi untuk ngelihat apakah kita bisa atau enggak nemuin atau memulihkan atau punya cara berpikir tentang waktu yang sesuai dengan situasi kita yang sebenarnya. Yang sebenarnya singkat, yang kemungkinan dari 4.000 minggu kita tuh emang beda-beda.
Jadi bukan tentang kebanyakan time management adalah tentang produktivitas, tapi ini adalah gimana kita ngelihat 4.000 minggu kita jadi bermakna. Berkman dia dengan mudah gitu mengakui kalau misalnya untuk pecandu produktivitas, ya buku-buku itu akhirnya jadi make sense gitu, jadi bagus. Tapi selama bertahun-tahun dia nulis di Guardian gitu, nulis kolom di Guardian, dia ngomongin tentang banyak cara untuk mencapai tingkat produktivitas yang sebenarnya murni dan baik-baik aja. Tapi terjadi juga di banyak orang bahwa Berkman ngelihat kalau misalnya nggak ada satupun dari banyaknya rencana atau tips untuk mencapai produktivitas yang benar-benar absah gitu sepanjang hari. Jadi ya sebenarnya ya mungkin nggak ada yang benar, nggak ada yang salah juga ya. Tapi menurut Berkman ya akhirnya dia memutuskan untuk berhenti ngasih tips-tips manajemen waktu, dan akhirnya dia lebih fokus untuk menggali lebih dalam kenapa kita perlu menggunakan waktu kita dengan baik yang mungkin kadang kontradiktif dengan produktivitas. Nah, 4.000 minggu adalah hasil dari itu semua. Buku ini tuh adalah hasil penelitian dari pemikiran dia, terus gimana akhirnya dia ngeliat efektivitas waktu, dan juga somehow ini menghibur tentang gimana caranya kita memahami waktu kita di bumi ini, di dunia ini, dan gimana akhirnya kita punya pemahaman untuk mempengaruhi cara kita menjalani hidup kita. Ini yang gue suka sih, karena kadang apalagi hidup di Jakarta ya, kayak aduh capek banget ya, kayak lo dikejar-kejar sama waktu, lo dikejar sama pencapaian-pencapaian yang harus segera lo tuntaskan gitu. Lo produktif tuh intinya lo harus kerja terus, lo harus banyak hal-hal yang checklist yang harus segera lo lakukan gitu. Nah, pas baca buku ini tuh gue agak tone down karena gue bacanya pas lagi cuti juga. Jadi kayak oh ya gue gak harus cepet-cepet kerja juga kali ya gitu. Mungkin emang pasca melahirkan tuh waktu gue untuk berhenti sejenak juga, untuk ngelihat bahwa 8.000 minggu yang gue mungkin punya itu sebenarnya nggak harus kerja terus gitu, bahwa menghadirkan nyawa lain di dunia ini juga bagian dari waktu yang efektif untuk gue memaknai hidup yang kayak gitu. Jadi akhirnya gue ada sepakatnya dengan ini bahwa manajemen waktu dan produktivitas yang diberikan kepada kita oleh Tuhan itu sebenarnya hak prerogatif kita untuk sebenarnya bisa menentukan mana yang paling pas dan baik buat kita. Akhirnya Berkman juga punya kemampuan untuk memecahkan kelemahan mental manusia ini mengenai waktu yang dipakai sama orang-orang dari sektor kreatif juga. Ada beberapa proyek yang belum dimulai karena banyak ketakutan kalau kita tuh nggak cukup berbakat untuk menghasilkan visi di kepala kita. Menurut Berkman itu benar-benar buang waktu. Terus ada berapa kali gitu ya, misalnya seorang penulis itu dia seringkali kelelahan setelah 15 menit nulis. Tapi dengan senang hati abis itu pakai Twitter untuk baca berjam-jam gitu, berlama-lama, dan mengabaikan bahwa profesi utamanya adalah menulis gitu. Dan ini sering kali gue denger juga sih, karena gue juga penulis ya. Jadi kayak gue ngomongnya quote-unquote riset, tapi kayak banyakan risetnya daripada kerjanya gitu. Yang itu kayaknya dipertanyakan lagi sama Berkman, apakah itu efektif. Menurut Berkman ada juga orang-orang kreatif yang ngomong kalau misalnya gue tuh akan mulai sesuatu pekerjaan kalau gue udah punya waktu yang luang. Jadi sekarang gue sibuk, gue nggak bisa ngerjain. Padahal itu adalah salah satu statement yang menurut Berkman kebanyakan ngasih alasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya bisa segera kita lakukan, yang akhirnya jadi menunda-nunda dan ya endingnya jadi nggak efektif gitu. Menunda pekerjaan kreatif ini membuat orang-orang yang sebenarnya bisa terus berinovasi lama-lama jadi nggak ada inovasinya gitu. Jadi kayak stuck aja. Itu jangan-jangan karena si orang-orang ini nggak bisa memperlakukan atau menggunakan waktunya dengan baik. Berkman nggak ngasih banyak tips atau trik gitu untuk menangani masalah yang tadi. Tapi menurut Berkman kayak sesimpel, menurut dia ya yang penting lu tau lah tujuan hidup lu apa, dan lu harus sadar bahwa waktu lu tuh terbatas untuk itu. Jadi ya jangan kebanyakan mikir, jangan kebanyakan nunda-nunda. Menurut Berkman kita juga harus sadar kalau kita tuh nggak akan pernah sampai ada di titik dimana kita benar-benar bisa ada di atas segala-galanya, dan kita harus sadar bahwa
project-project yang emang sebenarnya bisa kita lakuin aja, nggak terlalu banyak pertimbangan, itu sebenarnya akan mencapai titik kesempurnaan ketika kita terus melakukannya tanpa menunda-nunda. Ini juga menurut Berkman sebenarnya bisa kita sendiri pada saat ngerjainnya sebenarnya bisa lebih rileks gitu, karena kita nggak menuntut kesempurnaan di awal, tapi kita bisa berproses sehingga kesempurnaan itu datang di dalam prosesnya. Soalnya ada juga kan beberapa orang yang gue nunggu ide dulu deh, gue nunggu imajinasi dulu deh gitu, gue nunggu waktu luang dulu deh, atau gue nunggu kesempatan dulu deh baru gue mulai. Menurut Berkman akhirnya itu jadinya nggak efektif. Jadi menurut banyak orang 4.000 minggu ini bisa ngebantu kita untuk mempertimbangkan kenapa kita melakukan sesuatu dari awal. Dan ada nasihat juga dari Berkman gitu ya tentang hubungan. Ini ada bab yang ngomongin tentang keterhindaran dari penyelesaian. Jadi kita juga harus ngerti bahwa salah satu dari nasihatnya Berkman ini buat para jombloan dan jomblowati juga ya. Dia bilang kayak jangan pernah menuntut kesempurnaan ketika mencari orang-orang untuk ngedate gitu ya, kencan intinya gitu. Menurut dia sangat gak bijaksana kalau misalnya kita pengen hubungan kita sempurna dengan punya pasangan yang sempurna. Tapi ya nggak juga kita harus langsung selalu puas di awal gitu. Poin ini tuh ngomongin tentang frasa dari settling for jadi settling on. Nah ini frasa yang dipakai sama Berkman. Logikanya tuh dibalik poin solidnya gitu. Jadi intinya adalah kalau misalnya kita berlama-lama menunda untuk menentukan dengan siapa kita yang ingin hidup, itu sebenarnya sama juga menghabiskan waktu hidup kita. Tapi kan ada juga orang yang bilang, daripada gue ngabisin waktu sama orang yang salah, mendingan gue sendiri aja gitu. Ya, tapi ini balik lagi ke orang-orang yang sedang mencari ya. Tapi menurut Berkman, kita bisa kehilangan potensi kebahagiaan kita bertahun-tahun ketika kita selalu mencari orang yang tepat buat kita. Jadi malah kita yang banyak loss-nya. Ini menurut Berkman. Jadi faktanya Berkman tuh berpendapat kalau kayaknya dia agak-agak yang dia banyak highlight dari tadi, nggak usah nyari semua yang sempurna gitu, karena 4.000 minggu yang kita punya tuh sebenarnya perjalanan yang akhirnya mengantarkan kita pada hal-hal yang kita suka dan tidak kita suka. Tapi yang mungkin mesti kita lakukan adalah kita terus bergerak sehingga waktu yang berjalan itu cukup efektif untuk memberikan kita banyak pelajaran, sehingga kita bisa terus bergerak untuk mendapatkan keinginan-keinginan kita yang mungkin sebelumnya belum jadi keinginan kita, tapi bisa jadi keinginan kita di hari berikutnya. Karena kadang kita pengen sesuatu yang gak realistis, sehingga kita menghabiskan waktu untuk fantasi kita doang, untuk imajinasi kita doang, tanpa kita sadar bahwa kita tidak bergerak kemana-mana. Jadi kita sering memikirkan sesuatu yang tidak ada dengan melakukan hal yang tidak ada juga. Menurut Berkman, ini sangat sia-sia. Nah, ada satu bab yang cukup menarik juga yang gue suka dari Berkman, yaitu adalah menghadapi keterbatasan. Ini kayaknya setiap manusia kayaknya mengalami ini ya. Kita punya banyak limit-limit di dunia ini gitu. Limit duit, wah itu gue banget. Duit. Ya makanya limit ilmu, limit pengalaman gitu, limit kenalan, limit kesempatan gitu ya. Nah, sebenarnya keterbatasan ini bisa jadi gagasan bahwa kita sadar waktu itu juga terbatas gitu, dan kita punya apa yang ada di depan mata, ya itu yang harus sebenarnya kita kelola dan kita manfaatkan dengan baik. Apapun gitu. Jadi kita juga harus sadar bahwa kita mungkin bisa ngelis gitu ya, apa keterbatasan yang kita punya, apa hal-hal yang sebenarnya belum bisa kita jangkau, sehingga hal-hal yang sudah terjangkau bisa kita pakai atau bisa kita pergunakan, bisa jadi tools untuk akhirnya kita bergerak ke hal-hal yang di luar batas kita gitu. Jadi kita bisa ngejalanin waktu dan kehidupan jadi lebih baik. Nah, setiap pilihan yang kita buat itu menurut Berkman adalah pengorbanan. Jadi kehidupan apapun yang terbatas, bahkan yang terbaik yang pernah kita bayangkan,
itu juga masalah yang nggak ada hentinya. Jadi akan ada banyak kemungkinan bahwa ternyata apa yang kita inginkan pas kita jalanin juga ternyata nggak baik-baik aja. Tapi at least kita tahu bahwa kita mempergunakan waktu kita dengan baik. Yang harus di-challenge terus dalam diri kita adalah apakah kita punya cukup keberanian untuk menghadapi keterbatasan kita, atau kita mengabaikan dengan mengalihkan perhatian kita dengan kesibukan lain. Jadi kayak ya udah kita pura-pura kayak mungkin ignorance kali ya, pura-pura nggak acuh terhadap sebenarnya apa yang udah jadi komitmen kita di awal. Nah, sadar terhadap komitmen dan mengerjakan komitmen itu adalah bagian dari pengorbanan, tapi juga kita sadar bahwa itu adalah waktu yang sangat efektif untuk kita mengerjakannya. Jadi kita nggak buang-buang waktu intinya gitu. Kita hampir ada di ujung cerita dari buku ini gitu ya. Kayaknya yang bisa gue highlight hal positif dari buku ini, gimana akhirnya Berkman menegaskan bahwa hal terbaik yang dapat kita lakukan adalah mencoba memahami situasi yang kita hadapi dan menyimpannya dalam pikiran kita saat kita membuat keputusan tentang gimana kita hidup. Mungkin lebih lebih hadir kali ya, lebih sadar bahwa ada banyak hal yang nggak bisa kita kontrol, ada sesuatu yang mungkin resiko yang harus kita ambil, ada sesuatu yang mungkin harus kita korbankan gitu. Tapi kita sadar bahwa waktu itu terus berjalan dan pada akhirnya kita juga mengerti gitu ya, dan akhirnya bisa menerima bahwa waktu itu akan baik digunakan bukan ketika semuanya produktif gitu ya, tapi ketika kita menerima keadaan kita saat itu. Tapi kalau gue ngelihat buku ini gitu ya, sebenarnya baik atau enggaknya, atau mungkin efektif atau enggaknya itu tergantung sama pembacanya. Maksudnya bergantung pada usia si pembaca, pada saat state dalam hidup yang mana pembaca membaca buku ini gitu. Jadi apakah ini buku untuk semua orang? Gue rasa enggak, karena banyak hal-hal yang agak berkebalikan juga dari tadi gue bilang time management book yang lain gitu ya. Tapi setidaknya Berkman bisa ngasih gambaran dan perspektif lain tentang waktu dan bagaimana manajemen waktu. Dan kehidupan yang kita jalanin mungkin bisa sampai 4.000 minggu, menurut gue adalah bacaan penting untuk kita yang stres, cemas, ragu-ragu, dan hal-hal yang tidak menyenangkan lainnya. Gue pernah mengalami itu dan kayaknya buku ini cukup jadi salah satu yang menenangkan. Itu dia review buku gue hari ini. Semoga teman-teman berkenan dan mudah-mudahan bermanfaat. Kalau teman-teman rasa memang video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman lainnya. Kalau teman-teman juga ada ide gue mau review buku apa, karena I'm back akhirnya review buku lagi, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Thank you for watching and see you next time. Bye bye.